Pemilu 2024 sudah di depan mata nih. Nama-nama yang digadang-gadang akan mencalonkan sebagai capres sudah mulai bermunculan. Dari Purnawan TNI, gubernur, politikus, sampai mantan vokalis grup band pun telah memulai kampanye baik melalui sosial media maupun partai besar. Masyarakat sendiri pun tentu punya sosok yang diinginkan dapat memimpin Indonesia, negeri kita tercinta menjadi lebih baik, minim korupsi, ekonomi maju, dan tentunya dapat membuat kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat. Dan kali ini, Learning by Internet akan merangkum bakal calon presiden untuk Indonesia 2024 mendatang. Yang pertama ada Anies Baswedan. Siapa sih yang gak kenal dengan bapak satu ini? Orang dengan nama lengkap Anies Rashid Baswedan ini merupakan gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta tahun 2017. Beliau sudah dikenal banyak orang sebagai pemimpin yang baik walaupun tak sedikit pula kontroversi yang mengikuti karirnya selama menjabat sebagai gubernur. Sebelum menjabat sebagai gubernur, Anies Baswedan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Kerja Joko Widodo Yusuf Kala. Beliau juga pernah menjadi rektor Universitas Paramadina dan pada masa itu beliau dinobatkan sebagai rektor termuda di Indonesia, yakni di usia 38 tahun. Dan berikut kami rangkum karir Anies Baswedan yang luar biasa. Yang pertama adalah redaktur dan pembawa acara Tanah Merdeka di program TVRI Yogyakarta tahun 89 sampai 91, program koordinator di Center for Student and Community Development tahun 93 sampai 94, peneliti dan koordinator proyek di Pusat Antar Universitas atau PAU, peneliti studi ekonomi UGM, peneliti pada The Office of Research, Evaluation and Policy Studies Northern Illinois University, peneliti pada Center for Governmental Studies Northern Illinois University, Research Manager di IPC Chicago, Illinois, Amerika, Direktur Riset di Indonesian Institute Center for Public Policy Analyst, Jakarta, peneliti utama di Indonesian Survey Institute, Jakarta, National Advisor bidang desentralisasi dan otonomi daerah pada Partnership for Government Reform Jakarta, Rektor Universitas Paramadina, pendiri dan ketua Gerakan Indonesia Mengajar, presenter program Save Our Nation Metro TV, presenter Young Global Leaders Summit Tanzania Afrika, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Kabinet Kerja 2014-2016, dan sekarang Gubernur DKI Jakarta 2017 hingga saat ini. Yang kedua ada Ganjar Pranowo. Sama dengan kandidat sebelumnya, Ganjar Pranowo ini merupakan Gubernur Jawa Tengah. Kiprahnya menjadi gubernur mendapatkan beberapa penghargaan, diantaranya sebagai Kepala Daerah Inovatif 2014 untuk kategori layanan publik pada tahun 2014. Beliau sendiri dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang milenial dan dinilai sangat efisien, seperti memanfaatkan media sosial serta teknologi lainnya dan membuat suatu website sebagai sarana keterbukaan juga penerimaan pemerintah terhadap masyarakat. Ganjar juga merupakan pribadi yang mudah bersosialisasi dengan masyarakat sehingga menjadi tokoh publik yang mudah ditemui. Bahkan dia memberikan kenyamanan masyarakatnya untuk berkomunikasi secara langsung dengan santai kepada dirinya. Dan berikut kami rangkum karir Ganjar Pranowo yang juga tak kalah luar biasa. Yang pertama adalah konsultan HRD PT Prakasa, anggota Komisi 4 DPR RI tahun 2004 sampai 2009 di bidang pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan 2004-2009, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI di bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Pemilu, Pertahanan, dan Reformasi Agraria tahun 2009 sampai 2013,
anggota Pansus Angket Bank Senturi di DPR RI 2009-2010, anggota Tim Was Senturi di DPR RI 2010-2013, Ketua Pansus RUU tentang Partai Politik di DPR RI 2007-2009, Ketua Pansus tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di DPR RI 2007-2009, anggota Badan Legislasi DPR RI 2004-2010, Sekretaris Fraksi PDIP MPR RI 2009-2010, Sekretaris 1 Fraksi PDIP DPR RI 2007-2009, Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI 2010 hingga sekarang, dan beliau juga menjabat Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2013 hingga sekarang. Yang ketiga adalah Andika Perkasa. Berbeda dari sebelumnya, nama ini bukan dari kalangan gubernur, melainkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Nama Andika Perkasa masuk dalam bursa calon presiden karena baru-baru ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah mengumumkan 3 nama kandidat capres yang dipilih dalam rapat kerja nasional, dan salah satunya ada nama Andika Perkasa. Menurut Ketua DPD Partai Nasdem, Hili Aditya, Jenderal TNI ini dinilai figur yang seimbang, sebab ia memiliki komitmen menjaga negara dan bangsa, menjaga stabilitas dan keseimbangan, serta mempresentasikan kelompok sipil dan militer. Dan Learning by Internet juga sudah merangkum karir Jenderal TNI Andika Perkasa loh. Yang pertama adalah perwira pertama infanteri di jajaran Korps Barat Merah atau Kopassus, Grup 2 para komando dan satuan 81 penanggulangan teror Kopassus selama 12 tahun. Bertugas di Kopassus sebagai Komandan Batalion 32 atau Apta Sandi Prayuda Utama Grup 3 Sandi Yuda. Perwira menengah pada kepangkatan kolonel bertugas sebagai Sespri Kepala Staf Umum TNI, Komandan Resimen Induk Kodam Jaya atau Jayakarta di Jayakarta, Komando Resor Militer 023 atau Kawal Samudra Kodam 1 Bukit Barisan berkedudukan di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Dipromosikan ke jabatan perwira tinggi dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI, berdinas sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Jakarta pada tanggal 25 November 2013. Panglima Tentara Nasional Indonesia menggantikan Marsikal TNI Dr. Hadi Cahyanto yang akan memasuki masa purna tugas. Tim investigasi bersama Direktorat Hukum Angkatan Darat menjalankan tugas sesuai perintah Jenderal TNI. Dan yang keempat adalah AHY. Laki-laki dengan nama lengkap Agus Harimurti Yudhoyono ini merupakan anak pertama dari Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Berbeda dengan ayahnya yang pada saat itu tertarik menjadi presiden, Agus Harimurti Yudhoyono ini mencoba mengawali karir politiknya mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah resmi diusung oleh koalisi Partai Demokrat, P3, PKB, dan PAN. Namun dalam Pilkada DKI Jakarta lalu, Agus Yudhoyono kalah dalam perolehan suara dari kandidat lain seperti Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan apakah kalian tahu juga viewers, kalau AHY ini sebelumnya merupakan anggota TNI Indonesia loh. Keputusannya keluar dari TNI membuat Agus Yudhoyono diharuskan melepas jabatannya dengan pangkat terakhir yakni Mayor Infanteri di TNI Angkatan Darat. Ia diberhentikan secara hormat dari kesatuan TNI. Dan berikut karir AHY selama ini yang telah dirangkum oleh Learning by Internet. Di tahun 2006, Agus Yudhoyono pernah bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian kontingen Garuda yang dikirim ke Lebanon. Kemudian di tahun 2008, Agus Yudhoyono kemudian ditunjuk sebagai anggota dari tim yang bertugas mendirikan Universitas Pertahanan yang merupakan gagasan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena konsentrasi dalam pembentukan universitas tersebut, Agus kemudian dipindahkan ke Kementerian Pertahanan dan diberi jabatan sebagai Kepala Seksi Amerika di Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan.
Di tahun 2008, Agus Yudhoyono kemudian melanjutkan pendidikan masternya di Universitas Harvard dan mengambil jurusan Public Administration dan kemudian berhasil lulus di tahun 2010 dengan predikat sangat memuaskan dari Universitas Harvard, Amerika Serikat. Prestasinya yang cemerlang membuat ia terpilih sebagai peserta The Young Future Defense Leader Workshop. Dari situ, Agus Yudhoyono kemudian kembali ke Amerika dan mengikuti pendidikan sekolah lanjutan perwira di Fort Benning, Amerika Serikat, dan sekali lagi ia menjadi lulusan terbaik dari sekolah tersebut dan mendapatkan banyak penghargaan dari sana. Kembali ke Indonesia, ia kemudian ditugaskan sebagai Kepala Seksi 2 Operasi di Satuan Elit Kostrad Brigade Infanteri Lintas Utara 17. Ia bertugas untuk melakukan manajemen operasi dan latihan di Kostrad. Tahun 2014, Agus Yudhoyono kemudian kembali mengikuti pendidikan militer di Sekolah Komando Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat yang pernah diikuti oleh ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono. Pendidikan di sekolah komando tersebut ia selesaikan dalam jangka waktu 1 tahun dan berhasil meraih IPK sempurna yaitu 4,0 dan lulus di bulan Juni 2015. Di samping itu, ia juga berhasil meraih IPK 4,0 di George Herbert Walker School di Webster University dalam program Master di bidang Leadership and Management dan kembali ke Indonesia, ia kemudian langsung dipromosikan sebagai dan Yonif Mekanif 203 atau Arya Kemuning di bawah jajaran Kodam Jaya. Berbagai prestasi dan puluhan penghargaan diraih Agus Yudhoyono selama berkarir di militer sehingga banyak yang menyebut Agus Yudhoyono merupakan calon jenderal terbaik dengan prestasi yang luar biasa yang dimiliki oleh TNI di masa depan. Dan nama yang muncul akan mencalonkan diri sebagai presiden belakangan ini adalah Giring Ganesa atau mungkin kalian lebih mengenalnya dengan nama Giring Niji. Laki-laki yang menyebut dirinya sebagai Haji Giring Ganesa Jumario ini merupakan mantan vokalis band Niji dan sekarang telah beralih haluan menjadi seorang politikus yang bernaung di PSI atau Partai Solidaritas Indonesia. Ia merupakan Ketua Umum Partai PSI menggantikan Grace Natali dengan periode kepemimpinan 2019 sampai dengan tahun 2024 mendatang. Dan berikut adalah karir Giring Ganesa selama di dunia musik dan juga politik. Giring tertarik pada British Pop ketika masih SMA. Usai lulus SMA, ia mendirikan grup musik Niji dan mereka merilis album pertama mereka pada 2006 lalu. Pada 2008, ia dan rekan bandnya menulis Laskar Pelangi, judul lagu untuk film Laskar Pelangi, setelah selesai membaca novel berjudul sama karya Andrea Hirata. Dan pada tahun yang sama, Giring muncul di video musik untuk single Anumerta Krisya yang berjudul Lirih. Pada 2009, Giring dan Niji merilis album ketiga mereka, Let's Play. Album tersebut berisi lagu yang ditulis untuk Cynthia Riza, pacar Giring pada saat itu berjudul Dosakah Aku. Pada tahun yang sama, ia mengisi suara untuk film animasi Pedal Pop, Combate the Movie, sebuah tie-in untuk es krim pedal pop yang dipasarkan di Indonesia oleh Walls. Pada 22 November 2011, Giring, Agnes Monica, dan Afgan Shahreza menyanyikan lagu Kita Bisa pada upacara penutupan Pesta Olahraga Asia Tenggara di Palembang, Sumatera Selatan. Dan karir politik Giring Ganesa pada bulan Agustus 2020, Giring ditunjuk menjadi pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Tak hanya menjadi PLT, Ketua Umum, Giring juga dicalonkan oleh partai tersebut sebagai bakal calon presiden 2024. Alasannya maju sebagai bakal calon presiden untuk mewakili anak muda dalam menyuarakan pendapat mereka. Sebenarnya karir beliau di dunia politik belum terlalu banyak ya. Gimana menurut kalian nih viewers? Siapa calon presiden Indonesia terbaik menurut kalian yang pantas memimpin Indonesia tahun 2024 mendatang? Sudah pasti kalian punya calon atau nama yang kalian inginkan menjadi pemimpin selanjutnya kan?
Namun, satu hal yang harus selalu kalian ingat yaitu siapapun pemimpinnya, kita tetap harus selalu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa ya viewers. Jangan membuat pertengkaran tidak perlu atau terlalu terbawa dengan berita-berita hoax yang semakin hari kian banyak. Terima kasih sudah menonton video Learning by Internet. Dukung terus channel kami dengan klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Nantikan video-video kami yang semoga dapat mengedukasi dan informatif.